Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiara Alfira, kelas PAI 3H, akan menjelaskan pentingnya menguasai teknologi untuk kemajuan pendidikan agama Islam, untuk kemajuan umat Islam, baik dalam berdakwah, berbisnis, berpolitik, dan sosial. Secara umum, teknologi adalah alat, mesin, cara, proses, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Agama Islam memandang teknologi sebagai sesuatu yang sangat penting. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan yang berilmu beberapa derajat. Islam menegaskan betapa mulianya orang yang berilmu atau yang mengetahui teknologi. Maka merupakan suatu hal yang keliru ketika ada beberapa golongan yang menuduh Islam adalah agama yang jadul, agama yang ketinggalan zaman. Karena faktanya dalam ajarannya Islam memerintahkan umatnya untuk belajar. Kita sebagai umat Islam tidak diperkenankan untuk melepaskan diri dari teknologi dan menganggapnya sesuatu yang bid'ah, karena dengannya lah kita dapat menghadapi tantangan zaman yang ada. Apalagi tanpa adanya agama, teknologi dapat merusak sistem tatanan kehidupan. Lebih jauh lagi, Islam dengan seluruh nilai dan ajarannya adalah satu komponen yang sangat penting untuk menjadi penyeimbang kemajuan teknologi. Maka, nilai dan ajaran ini harus ditanamkan kepada anak bangsa semenjak dini. Salah satu caranya adalah dengan tidak melupakan pendidikan Islam di sekolah-sekolah dan masyarakat. Gencarnya gerakan Islamization of Knowledge, banyak iklan atau ajakan untuk hidup beragama, banyaknya kegiatan keagamaan menjadi contoh penerapan pendidikan Islam dalam kehidupan. Pada akhirnya, agama Islam tidak boleh dipisahkan dari kemajuan teknologi. Karena melalui kajian-kajiannya, kita dapat membatasi diri dari ganasnya globalisasi sebagai akibat dari pesatnya kemajuan teknologi. Teknologi yang tidak diimbangi dengan pendidikan Islam akan menjadi salah satu penyebab hancurnya sebuah peradaban. Padahal kemajuan teknologi apabila dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan menjadikan sumber kemajuan dan sebab kejayaan suatu bangsa. Penguasaan teknologi bagi kaum muslim telah dijelaskan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Barang siapa ingin berjaya di dunia, maka wajiblah baginya menguasai ilmu. Barang siapa yang ingin berjaya di kehidupan akhirat, maka wajib baginya dengan menguasai ilmu. Barang siapa yang ingin berjaya di dunia dan akhirat, maka wajib baginya menguasai ilmu. Perubahan lingkungan yang serba cepat dewasa ini sebagai dampak globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diakui telah memberikan kemudahan terhadap berbagai aktivitas dakwah Islam. Di sisi lain, dakwah Islam memang harus layaknya dibuat semenarik mungkin atau interaktif dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat yang utama. Perkembangan teknologi telah memunculkan kesadaran yang kuat pada pelajar akan pentingnya memiliki keahlian dan keterampilan. Ada banyak hal yang sudah dihasilkan oleh teknologi untuk dakwah Islam sebagai bagian dari integrasi itu sendiri. Al-Quran digital, akses hadis sahih yang bisa dilakukan di mana saja, silaturahmi yang tidak pernah putus karena sudah ada handphone, jejaring sosial, dan lain sebagainya. Bahkan media pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan game untuk memperdalam ilmu Islam itu sendiri.
Contoh dari teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk dakwah Islam, yang pertama adalah Al-Quran digital. Yang kedua, game baca huruf hijaiyah. Dan yang ketiga, aplikasi JIS Masjid. Selanjutnya, pentingnya menguasai teknologi untuk kemajuan berbisnis. Dengan memanfaatkan teknologi di bidang bisnis akan memberikan dampak positif yang besar untuk jalannya bisnis yang kita bangun. Bisnis tanpa adanya memanfaatkan teknologi informasi tidak akan bisa maju dan terancam bangkrut. Banyak pelaku bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kemajuan bisnis dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Berikut beberapa manfaat teknologi dalam bidang bisnis. Yang pertama, munculnya peluang bisnis baru. Dengan semakin majunya teknologi dan informasi akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang yang sangat menguntungkan dan sebagai modal bisnis yang sangat menguntungkan. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan operasional. Kemunculan teknologi dan informasi dapat membentuk perusahaan mengurangi biaya produksi sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit. Yang ketiga, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan yang bekerja sehingga karyawan tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul bersama dan bisa melakukan telekonferensi untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide. Yang keempat, akses informasi dan penyebaran informasi. Mempublikasikan berita melalui internet dapat tersebar luas dengan cepat dibandingkan dengan penggunaan fax ataupun pos. Yang kelima, komunikasi yang cepat. Fasilitas yang ada di internet banyak membuktikan kecepatannya berkomunikasi dengan orang yang dituju, seperti email yang telah banyak digunakan untuk mengirimkan dan menerima dokumen chat atau video conferencing juga mempercepat komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Yang selanjutnya, pentingnya menguasai teknologi untuk kemajuan umat Islam dalam berpolitik. Teknologi dan politik keduanya memang dua hal yang sangat berbeda. Teknologi memiliki maksud untuk mempermudah aktivitas manusia dengan berbagai jenis fitur, manfaat, dan bentuknya. Sedangkan politik hadir akibat manusia sebagai makhluk sosial ada untuk menjaga keseimbangan dari aktivitas manusia dan hadir untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik tanpa teknologi akan menjadikan kelumpuhan dan keterbelakangan dalam sebuah sistem. Jika kita berbicara negara, mana mungkin tanpa teknologi? Penyelesaian masalah akan menjadi lambat bahkan lumpuh. Bayangkan saja, ada kebijakan untuk menyediakan jembatan untuk menghubungkan dari pulau ke pulau, namun belum ada yang mampu membuat jembatan, maka hanya sebatas kebijakan tanpa bukti penyelesaian. Mantan presiden kita adalah lulusan kampus teknologi. Mereka adalah Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Insinyur Habibie. Keduanya adalah seorang teknokrat, orang yang berlatar belakang keteknikan, namun juga memiliki wawasan luas akan politik, ekonomi, hukum, dan semua itu mereka miliki untuk berkiprah mengelola negara. Ini bukti nyata, teknologi dan politik dapat bersatu harmonis. Jadi, teknologi dan politik harus mampu kita harmonisasikan untuk menciptakan kedamaian sebagai akselerasi kemajuan yang
terakhir yang akan saya bahas yaitu pentingnya menguasai teknologi untuk kemajuan umat Islam dalam bidang sosial. Pemanfaatan internet di bidang sosial ini didorong oleh penggunaan gadget yang terkoneksi dengan internet seperti komputer, laptop, tablet, smartphone, dan jam tangan, juga kamera. Penggunaan internet dapat memberikan sejumlah manfaat di bidang sosial atau antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan media silaturahmi. Teknologi dapat menjadi media silaturahmi antar anggota keluarga, sanak family, kolega, dan teman yang berjauhan jaraknya. Melalui berbagai fasilitas komunikasi online seperti media sosial, email, chatting, blog, dan video langsung, pengguna internet dapat saling mengontrol dan berbagi foto atau video. Hal ini dapat meningkatkan intensitas komunikasi antar pengguna. Yang kedua, menambah teman. Banyak situs, blog, forum, dan media sosial yang membuat pengguna saling mengenal satu sama lain tanpa mengenal batasan wilayah, daerah, ataupun negara. Jadi dengan adanya teknologi dan adanya internet, kita dapat selalu bersilaturahmi dimanapun dan kapanpun tanpa mengenal jarak. Yang ketiga, membantu memudahkan kegiatan sosial. Dengan adanya teknologi dan internet, banyak membantu kegiatan sosial seperti pengumpulan dana, aksi sosial, pemerintah, pemberian bantuan, dan lain sebagainya. Sifat internet yang global dan terbuka sangat memudahkan siapa saja terlibat dalam aktivitas sosial secara sukarela. Yang keempat, menumbuhkan solidaritas. Internet banyak membantu mengumpulkan orang-orang yang memiliki ide dan kepedulian yang sama. Hal ini bisa menjadi media pemersatu untuk memperjuangkan, membela kaum tertindas, dan lain sebagainya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.